Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Mr. DG. Kita akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu tentang penjelasan lengkap soal tuple written expression mini test. Ya, kalau kemarin kita sudah membahas tentang penjelasan lengkap tentang soal structure, ya, tuple structure mini test. Ya, sekarang kita akan melanjutkan dengan penjelasan lengkap tentang soal tuple written expression. Ya, kita akan mulai terlebih dahulu menjelaskan atau menggambarkan tentang soal ini, di mana soal ini terdiri dari 10 soal, yang masing-masing soalnya terdapat 4 kata atau frasa yang digarisbawahi, gitu ya. Kemudian bagian-bagian atau keempat dari bagian yang digarisbawahi tersebut itu ditandai oleh huruf A, B, C, dan D. Nah, kemudian kita akan melihat kata atau frase manakah dari tanda yang dari bagian yang ditandai A, B, C, D ini yang dianggap salah, ya, yang dianggap keliru atau tidak sesuai dengan gramatikal. Kemudian setelah itu kita akan mengoreksinya atau membetulkannya, ya, seharusnya menjadi apa, ya, sesuai dengan gramatikal. Baik, kita mulai penjelasannya. Oke, untuk soal yang pertama, di sini ada kalimat the bear, a meat-eaten land animal, is generally peaceable if it and its young are left undisturbed, ya. Oke, kita lihat di sini ada seekor beruang yang merupakan hewan darat, pemakan daging secara umum atau umumnya ini binatang yang peaceable, ya, binatang yang suka berdamai, ya. Jika binatang tersebut atau beruang tersebut maupun anak-anaknya ini dibiarkan tidak diganggu. Seperti itu, ya. Nah, kita lihat bagian mana yang rancu dari A, B, C, dan D ini. Oke, di sini ada yang rancu. Kita lihat yang A, ya. Oke, seharusnya di sini terlihat rancu karena ada kata eaten. Ini termasuk past participle atau verb 3. Seharusnya menggunakan present participle, di mana menerangkan animal, ya, dan animal itu adalah the bear, ya, beruang. Oke, jadi ini harusnya diganti dengan bentuk present participle. Nah, present participle itu adalah verb ing. Kalau yang eaten, verb 3 itu termasuk ke dalam past participle. Jadi, seharusnya diganti menjadi meat eating. Ya, meat eating, ya, pemakan daging. Oke, ini bentuk yang paling tepat dari meat eaten, ya. Jadi diganti dengan meat eating. Oke, kemudian nomor yang kedua, kita akan menjelaskan tentang kalimat yang kedua. Oke, di sini kalimat mana atau bagian mana dari kalimat nomor 2 ini yang kita anggap rancu? Oke, di sini ada most large, kemudian it, most, from. Although Pluto is not the most large planet in the solar system, it is the most distant from the sun. Oke, di sini meskipun, ya, benda langit yang dinamakan Pluto ini bukan planet yang paling besar dalam sistem tata surya, namun, ya, planet tersebut merupakan planet atau benda langit tersebut merupakan benda langit yang paling jauh dari matahari. Oke, di sini secara gramatikal yang kurang tepat adalah, lihat di sini ada kata large. Nah, ini yang kita anggap belum tepat, ya. Nah, di sini large, ya, termasuk kata sifat ketika dibuat dalam bentuk kalimat yang dalam pembahasan superlatif harusnya, ya. Maka di sini tidak menggunakan kata most. Jadi
di sini dalam penjelasan tentang materi komparatif ya. Di sini termasuk ke dalam superlatif, maka kata large harusnya largest ya, bukan most large. Jadi kita ganti menjadi largest ya. The most largest planet in the solar system. Ini yang tepat ya. Oke, kemudian nomor 3 kita bahas yang nomor 3 ya. The Bunsen burner is so named because it thought to have been invented by Robert Bunsen. Nah, oke, di sini si pembakar Bunsen ini dinamakan demikian karena titik-titik ya itu dikiranya telah ya dianggap telah ditemukan oleh Robert Bunsen. Nah, di sini mana bagian yang kurang tepat atau masih belum tepat? Oke, yang saya lihat adalah di sini tadi termasuk ini ya. Yang salah atau yang kurang tepat adalah yang B. Kita lihat subjek dari kalimat ini adalah it. Kemudian kalimat ini polanya atau bentuknya adalah pasif bukan aktif. Maka thought di sini kita tambahkan oleh to be untuk menjadi kalimat pasif. Ya, dan ini termasuk pasif harusnya kalimatnya ya, passive voice atau kalimat pasif. Maka kita tambahkan kata was ya sebelum kata thought. Oke. Menjadi it was thought to have been invented by Robert Bunsen. Ya, oke, seperti itu. Oke, cukup jelas ya. Oke, kemudian sekarang nomor 4. Nomor 4, painters of the Expressionist school concentrated on themes of horror, fear, and violence. Ya, oke, di sini para pelukis dari sekolah ekspresionis itu berfokus pada atau berkonsentrasi pada tema tentang horor, ya, ketakutan dan kekerasan. Oke, kita lihat gramatikalnya mana yang kurang tepat. Oke, di sini sudah tepat ya, painters menunjukkan daripada kata benda utama, kemudian ada concentrated, ini termasuk verb 2, on, kita tambahkan preposition, sudah tepat. Ada teams ya, teams. Oke, teams of, ini sudah tepat juga, maka yang kurang tepat adalah ini, violent. Ya, ini termasuk kata sifat, sedangkan yang kata sebelumnya ini ada kata benda, ini juga termasuk kata benda, ada kata sambung and. Harusnya, jadi violent ini atau keras sifatnya ini termasuk kata sifat harusnya paralel ya, paralel structure ya. Ini kurang tepat, harusnya dijadikan sebagai paralel structure. Jadi harus mengikuti kata yang sebelumnya. Horror ini kata benda, fear juga kata benda, maka di sini juga harus menjadi kata benda ya. Oke, maka kata violent ini diganti dengan violence ya, kekerasan. Keras menjadi kekerasan. Itu ya, menjadi kata benda. Ya, jadi menyesuaikan atau susunannya paralel dengan yang horror and fear. Ya, oke. Sekarang nomor 5. The place of solar energy among more popular energy sources are still being debated in scientific circles. Nah, di sini tempat energi tata surya ya, ini di antara sumber-sumber energi yang yang lebih terkenal adalah atau masih sedang diperdebatkan ya dalam ruang lingkup pengetahuan atau ilmiah ya, yang bersifat ilmiah. Di sini ada gramatikal yang kurang tepat, yaitu yang saya lihat adalah yang B ya. Kita lihat kenapa. Mana subjeknya ya? Nah, di sini subjek atau kata benda utama dari non-phrase di sini yaitu the place of solar energy among more popular energy sources. Nah, ini adalah non-phrase
maka kata benda utamanya adalah dari kata the place. The place itu kita anggap tunggal. Ya, maka to be di sini bukan are. Ya, ini yang kurang tepat. Ya, maka linking verb atau kata kerja bantu yaitu berupa to be yang cocok atau yang berkaitan dengan subjek yang tunggal adalah kita ganti are menjadi yes ya, bukan are. Seperti itu ya. Oke. Baik, kita lanjutkan ke nomor 6. Oke. Di sini ada kalimat bahwa perintah-perintah yang tidak jelas ataupun yang bersifat menyesatkan ya bisa lebih mudah ditafsirkan ya atau diterjemahkan ke dalam dua cara yang berlawanan. Ya, yang dalam dua cara yang berlawanan. Oke, di sini yang kurang tepat secara gramatikal yang mana? Oke, di sini sudah pas ya. The vague and misleading instruction ini sudah tepat. Instruction vague ini sama misleading menjelaskan instruction. Could. Oke, tadi di sini ada verb 3, di sini ada could, ada usually ini adverb ya of manner. Nah, di sini sudah ada could. Maka nggak mungkin setelah could itu ada verb 3 kecuali kalau sebelumnya ada to be, yaitu could untuk. To be untuk could adalah be. Oke, maka di sini yang kurang tepat adalah langsung verb 3 ya. Jadi ini ke dalam kalimat pasif harusnya ya. Maka seharusnya ditambahkan jadi could easily be interpreted. Ya, jadi bisa dengan mudah diterjemahkan ya atau ditafsirkan. Baik. Kemudian sekarang nomor 7 ya. Di sini ada kalimat bahwa hutan-hutan yang masih belum terjamah yang ada di Vietnam ini merupakan tempat tinggal atau rumah bagi ya beberapa spesies binatang yang paling langka ya, di mana bisa ditemukan dimanapun yang ada di Vietnam itu ya. Oke, di sini ada bagian yang kurang tepat, maka mana bagian yang kurang tepat di sini? Yang saya lihat adalah kata some ini kurang tepat ya. Nah, some ini ada some the most ya. Ini termasuk ke dalam quantifier ya, quantifier. Maka ketika di depannya ada the most unusual animal species, ada non phrase, seharusnya di sini ada preposition yaitu berupa kata of ya, menjadi some of the most ya. Ini yang tepat menjadi some of the most. Jadi yang kurang adalah kata of, tinggal menambahkan kata of ya, seperti itu. Baik, kemudian nomor 8. Although the water is critical to the growth of plants, bagi pertumbuhan tanaman ya, meskipun air ini ya krisis atau langka bagi pertumbuhan tanaman, maka jumlah air yang sebenarnya dikirim ke dalam sistem akar ini hampir menjadi sangat penting ya. Oke, di sini ada beberapa pilihan dari kata ataupun frase yang kurang tepat ya dari keempat pilihan ini. Nah, kita lihat yang kurang tepat di sini ada the growth of plants. Ini sudah tepat. The water, the amount of. Kata amount of biasanya diikuti oleh article atau kata sandang the. Ini sudah pas, ini pun sama yang B. Dan juga to root systems, ya sistem akar yang ada dalam tanaman, plants, yang sudah pas. Yang menyatakan banyaknya systems yang ada dalam plants. Nah, ini yang kata the water. Water itu nggak mesti pakai kata sandang the. Jadi cukup hanya water saja. Ya. Jadi kata sandang the ini nanti dihilangkan atau dihapus ya. Kemudian nomor 9. Nah, di sini yang kurang tepat adalah lihat ada kata because of ya. Ada kata because of. One of Jane's favorite subject, salah satu pelajaran favorit Jane di sekolah ini drama.
Kita lihat because of, she really has lots of fun. Nah, di sini ada adverbial clause atau boleh juga kita sebut dengan conjunction. Ya, di sini ada conjunction yang harusnya bukan because of. Ya, yang harusnya bukan because of. Ya, karena di sini kalimat she really has lots of fun and enjoys being part of it all. Ya, kalau because of ke depannya itu harus diikuti oleh phrase atau frase, ya, bukan klausa atau bukan kalimat. Jadi yang tepat because of diganti dengan cukup dengan because aja, ya, bukan because of. Ya, oke. Cukup, kita lanjutkan ke nomor 10. A pocket calculator is useful to compute typical mathematical functions in algebra, trigonometry, geometry, and calculus. Ya. Ini alat penghitung, ya. Alat penghitung ini berguna untuk menghitung fungsi-fungsi matematis yang sulit atau yang rumit dalam algebra, trigonometri, geometri, dan calculus. Nah, di sini ada pilihan pola gramatikal yang kita anggap masih kurang tepat. Oke, yang kata sendang atau article ini menjelaskan calculator, ya, sebuah alat penghitung yang sudah cukup pas atau benar. Oke, termasuk juga functions daripada alat tersebut, ya. Dalam calculus sudah tepat, maka yang kurang tepat adalah ini, ya. Ini belum tepat. Ada dua ada dua kata depan, yaitu for and to. Nah, biasanya to di sini digunakan untuk tempat ataupun tujuan, ya. Nah, karena di sini ada to be kemudian ada useful, biasanya kemudian ada kata for, maka setelah for ini harus diikuti verb ing atau kita sebut namanya gerund, ya. Jadi itu kurang tepat kalau setelah for itu ditambahkan dengan kata depan lagi to infinitive. Maka kita ganti atau kita hapus kata to. Ya, kita hapus kata to, kemudian juga bentuk dari kata kerja compute-nya menjadi verb ing atau kita sebut jadi gerund. Maka menjadi for computing. Ya, oke, seperti itu penjelasannya, ya. Oke. Baik rekan-rekan, barangkali cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.